Mengawali kuartal pertama tahun 2016 ini, Lenovo mengeluarkan smartphone terbaru yang bertajuk Lenovo 5P1 Turbo. Mendengar namanya saja, sekilas kita akan membayangkan smartphone dengan kecepatan yang super. Kecepatan super apa sih yang dimiliki oleh smartphone ini? Bersama gue, Pinky dari PC Trend, akan mereview Lenovo 5P1 Turbo. Sekilas saat melihat bagian belakang smartphone ini, gue langsung teringat dengan smartphone besutan produsen asal Tiongkok lainnya, yaitu Meizu MX5. Namun setelah dilihat-lihat lagi, ternyata desainnya berbeda. Bagian belakang smartphone ini dilapisi dengan material logam yang membuatnya terlihat simpel namun begitu cantik. Di bagian atas terdapat kamera utama beresolusi 13 megapiksel dan dual tone LED flash serta NFC. Di tengah terdapat tulisan 5 yang cukup besar dan di bawah terdapat logo Lenovo yang baru. Tombol power dan volumenya terletak di sisi kanan. Namun peletakannya menurut gue terlalu ke atas, sehingga menyulitkan gue saat menggunakan smartphone ini dengan satu tangan. Jadi tangan gue harus naik turun saat hendak mengakses tombol-tombol ini. Sedangkan pada sisi kirinya, terdapat tombol power saver switch yang bisa kita gunakan untuk memperpanjang daya baterai. Pada saat mode ini diaktifkan, kita hanya bisa menggunakan smartphone ini layaknya seperti handphone basic. Hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS saja. Pada sisi atas terdapat audio jack dan mikrofon. Sedangkan di sisi bawahnya terdapat speaker dan slot micro USB yang ada di tengah-tengahnya. Nah, beralih ke bagian depan. Di bagian atasnya terdapat speaker, LED notifikasi, dan kamera 5 megapiksel. Sedangkan di bagian bawahnya, terdapat tombol navigasi yang dilengkapi backlight serta tombol fisik home yang berfungsi sebagai fingerprint scanner juga. Cukup membuat kantong senang ya. Smartphone seharga kurang dari 4 juta sudah dilengkapi dengan fingerprint scanner. Lebih murah jika dibandingkan dengan smartphone-smartphone lain dengan fitur fingerprint scanner yang bisa dibanderol selisih 2-3 jutaan. Smartphone ini memiliki desain unibody, yakni baterainya tidak bisa dilepas. Biasanya nih, pada smartphone unibody lainnya, slot SIM card maupun micro SD ada di bagian pinggir yang bisa dibuka dengan ejector. Namun, Lenovo 5P1 Turbo memiliki desain yang berbeda. Sedikit bagian atas smartphone ini bisa dicopot, dan di dalamnya kita bisa menemukan slot SIM card dan micro SD. Lenovo 5P1 Turbo memiliki dimensi 143 x 72 x 9,35 mm. Meskipun layarnya cukup besar, namun dengan dimensi seperti ini membuat bezelnya menjadi tipis. Dengan desain belakang yang sedikit melengkung, membuatnya makin mudah dan nyaman digenggam dengan satu tangan. Sayangnya nih, smartphone ini terasa cukup berat dengan bobot seberat 189 gram. Mungkin karena baterainya yang besar, jadi membuat smartphone ini menjadi berat. Layar Lenovo 5P1 Turbo berukuran 5,5 inch dengan resolusi Full HD. Dilengkapi dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 3 untuk melindunginya dari goresan. Teknologi layarnya makin lengkap dengan kerapatan mencapai 400 ppi, sehingga membuat layarnya makin nyaman dilihat. Tetapi yang cukup disayangkan nih, layarnya ini tidak memiliki lapisan khusus apapun, sehingga bekas sidik jari akan jelas terlihat pada layar. Lenovo 5P1 Turbo dipersenjatai dengan Qualcomm Snapdragon 615 quad-core yang berkecepatan 1,5 GHz. Dengan prosesor berarsitektur 64 bit membuat performanya makin cepat. Terbukti selama penggunaan tidak pernah ada lag. Perpindahan antar aplikasinya pun terasa lancar dan smooth. Selain itu, smartphone ini juga dilengkapi dengan RAM berkapasitas 3 GB. Untuk pemrosesan grafis, smartphone ini telah dilengkapi dengan GPU Adreno 405. Sangat mantap ketika digunakan untuk bermain game 3D. Ruang penyimpanannya pun cukup besar, dengan kapasitas 32 GB. Membuat kita leluasa menginstal banyak aplikasi besar. Jika masih kurang, kita bisa menambahkan microSD sampai dengan kapasitas 128 GB.
Lenovo 5P1 Turbo berjalan pada sistem operasi Android Lollipop 5.1 dengan Vibe UI versi terbaru 2.68. Beberapa fitur yang cukup menarik dalam UI ini diantaranya adalah Quick Snap, Knock to Light, Micro Screen, Flip to Sleep, dan White Touch. Meneruskan pendahulu-pendahulunya, smartphone ini tetap dilengkapi dengan fitur Smart SIM seperti yang pernah temen gue Lulu bahas di video review Lenovo 5S1 beberapa waktu lalu. Ini nih salah satu fitur dari Lenovo yang gue favoritkan. Gue bisa lebih hemat menggunakan koneksi data dan baterai dengan fitur ini. Dan ini dia fitur utama yang digaung-gaungkan Lenovo melalui smartphone barunya ini. Baterai berkapasitas super besar 5000 mAh. Lenovo mengklaim 5P1 Turbo bisa bertahan selama 3 hari. Namun saat gue coba pakai dengan cukup sering memainkan game, smartphone ini bisa bertahan sekitar 24 jam. Wow banget sih! Tapi dengan kapasitas baterai sebesar ini, seberapa lama sih waktu yang dibutuhkan buat nge-charge smartphone ini? Jangan khawatir, 5P1 Turbo ini telah dibekali dengan fitur turbo charging yang diklaim Lenovo dapat mengisi daya mulai dari 0 sampai 80% hanya dalam waktu 1 jam saja. 1 jam saja. Dan gue coba tes nge-charge smartphone ini dari keadaan baterai benar-benar habis. Dan hasilnya, 20 menit pertama sudah terisi 25%. Total dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Terus, kemampuan apa lagi sih yang dimiliki baterai 5P1 Turbo yang super besar ini? Ternyata nih, smartphone ini bisa digunakan sebagai power bank. Ngomongin soal konektivitas, Lenovo 5P1 Turbo ini memiliki konektivitas yang sangat lengkap. Mulai dari dual SIM 4G LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi dual band berfitur tethering, GPS dan iGPS yang katanya punya tingkat akurasi tinggi. Dan bahkan ada NFC-nya juga. Oh iya, ukuran SIM yang digunakan smartphone ini adalah nano SIM kayak gini nih. Selain itu, sensor yang dimiliki smartphone ini cukup lengkap. Ada light sensor, accelerometer, magnetic field, proximity, kompas, dan giroskop. Ya, kita bisa nonton video virtual reality dengan smartphone ini. Pada sisi fotografinya, 5P1 Turbo dibekali dengan kamera utama dengan resolusi 13 megapiksel yang dilengkapi dengan dual tone LED flash dan face detection autofocus untuk mengambil gambar dengan cepat. Kamera ini juga mampu merekam video sampai dengan kualitas Full HD. Di bagian depan smartphone ini dibenamkan kamera beresolusi 5 megapiksel untuk selfie dan video call. Kamera depannya ini juga bisa digunakan untuk merekam video, tapi sayangnya kamera pada smartphone ini masih miskin mode. Ini nih yang menjadi nilai minus 5P1 Turbo di mata gue. Kamera belakangnya hanya punya mode panorama, HDR, dan beberapa efek filter. Saat digunakan untuk merekam video pun hanya sekedar untuk merekam video, tidak ada fitur apa-apa. Sedangkan kamera depannya nggak ada fitur yang menarik juga. Bahkan sekedar fitur Beautify pun nggak ada di kamera depannya ini. Cuma ada fitur fill light buat nambah kecerahan gambar yang dihasilkan.
Buat kalian yang lebih mementingkan kamera pada smartphone, kayaknya smartphone ini nggak cocok deh buat kalian. Sekian review kali ini. Semoga bisa memberikan referensi bagi kalian yang berencana untuk mengganti smartphone baru. Jangan lupa subscribe channel PC Trend dan follow akun sosial media kami di bawah ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ciao!